Halo, Halo, selamat malam. Pak Moswai dan Pak Edward. Salam kenal ya Pak. Terima Halo. kasih mau join di IG Live Edukasi untuk teman-teman investor pada umumnya. Karena memang kita banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang baru listing nih Pak. Jadi kita pengen belajar lebih lanjut mengenai STA atau sumber Tani Agung Resources ini ya Pak. Karena ini kebetulan sektornya ini sangat menarik Pak. Ini lagi hot Pak kalau orang bilang nih Pak. Jadi mungkin bisa jadi ya buat teman-teman investor kan sekian banyak perusahaan sawit mungkin kita kalau dulu main mungkin sekarang udah ada emiten baru mungkin mereka bisa take a look and belajar lanjut mengenai sumber tani agung resources atau STA. Oke kita mulai mungkin kita sapa dulu nih teman-teman, selamat malam semua, salam sehat dan happy cuan dan Ajilah malam ini get closer dengan emiten yang baru saja menawarkan saham perdana yaitu PT Bertani Resources Siap. yang baru saja melaksanakan penawaran umum atau IPO di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Jadi masih hot banget nih. STAA menjadi perusahaan tercatat ke-11 di tahun 2022 ini di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan melepas sebanyak 900.372.600 lembar saham baru dengan nominal 100 atau sebanyak 0,2% dari modal yang ditempatkan atau disetor penuh dengan harga penawaran sebesar Rp 600 per saham. Perusahaan juga mengantongi dana segar sebanyak 42 miliar dengan kapitalisasi pasar sebesar 6,5 triliun ya. Jadi cukup besar nih. Biasa biasa kan suka kalau terlalu kecil nggak mau. Ini cukup besar nih 6,5 triliun ini. Dan terjadi oversubscribe ya Pak kemarin umum ini sebanyak 18,5 kali dari penyataan pooling. Oh ya, sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi, jadi nggak ada rekomendasi atau jual dan setiap atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sekilas mengenai STAA, ya, saya bacakan profil singkat dulu nih. Sumber Tani Agung Resources adalah grup perusahaan kelapa sawit swasta yang berkantor pusat di Sumatera Utara, Indonesia. Grup Persero telah melakukan kegiatan usaha sejak 1970. Jadi ini company yang udah sangat matang, udah cukup lama berdiri, bukan perusahaan baru. Dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan pembudidayaan kelapa sawit terintegrasi. Proses produksi dari grup sumber tani mulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit serta pengelolaan kelapa sawit dan buah segar atau TBS untuk menghasilkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau biasa orang bilang CPO. Kemudian juga ada inti atau PK biasa disingkatnya minyak kelapa sawit palm kernel oil atau PKO dan bungkil kelapa sawit kernel explorer atau PKE dan palm kernel meal atau PKM. Pada tahun 1996, Persero melalui PT Sumber Tani Agung mendirikan pabrik pengelolaan kelapa sawit. Saat itu, grup Persero telah memiliki 9 pabrik pengelolaan kelapa sawit untuk dapat diolah menjadi OPK, PKO, PKE, dan PKM yang tadi kita sudah sebutkan di atas ya. Pabrik tersebut perusahaan anak mengelola TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri dan perkebunan dan pembelian dari pihak ketiga. Persero juga telah memiliki 13 perkebunan ya, cukup banyak nih perkebunan yang dimiliki dengan 9 pabrik pengolahan CPO, satu pabrik kernel roasting, satu pabrik solvent extraction yang seluruhnya tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Nah, ini sebagai investor kita harus penggunaan dana IPO. Apa sih penggunaan dana IPO? Persero berencana menggunakan seluruh dana IPO untuk pembangunan hilir di Dumai atau Riau. Dana IPO ini akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai sekitar 56% digunakan untuk pembangunan refinery dengan kapasitas 2.000 MT CPO per hari, membutuhkan waktu sekitar 22 bulan ya Pak. Yang akan diperkirakan target penyelesaiannya sekitar Oktober 2020 dan sekitar 22% lagi dana yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga
yang membutuhkan waktu sekitar 22 bulan juga, yang akan diperkirakan target penyelesaian sekitar Oktober 2000 juga. Dan sekitar 20% lagi untuk digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut akan membutuhkan waktu 22 bulan ya semuanya. Target penyelesaian ada Oktober 2023. Mungkin saya bacain profilnya Bapak yang memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun dalam bisnis perkebunan. Mulai karirnya sebagai senior auditor di Utama Enco, afiliasi dari Arthur Andersen, beliau bergabung dengan STA dengan 9. Jadi sudah cukup lama nih berkarir di STA. Kemudian menjabat sebagai direktur utama, beliau menjabat sebagai wakil direktur. Dan Pak Edward Wijaya, lulusan Bachelor of Finance dari Northeast University Boston, memulai karirnya sebagai senior associate di KPMG Advisory Indonesia. Beliau bergabungan dengan STA Resources sejak tahun 2020 dan sekarang menjabat sebagai deputy. Halo Pak Mosfly dan Pak Edward, malam ini terima kasih udah mau hadir di Ajilah ini untuk memberikan edukasi ke teman-teman. Kita langsung ke Q&A ya. Ini kan sangat-sangat menarik karena emiten yang baru listing seperti kita tahu cukup banyak. Dan ini emiten yang sangat hot sektornya. Tahun ini adalah tahun komoditas sebenarnya karena dipercaya bahwa tahun ini mengalami supply shock. Jadi demand-nya tetap tapi supply-nya atau berkurang karena ada ini. Nah, Pak, bisa ceritain nggak sih Pak bagaimana sih bisa bergabung dengan STAA dan kemudian sehingga sekian lama hingga menjadi sebesar ini, Pak? Ya, selamat malam Bu Rita. Selamat malam buat rekan-rekan investor yang hadir dalam IG Live malam ini. Jadinya mungkin sedikit ya. Saya kan dulu waktu awal-awal selesai kuliah dari Universitas Sumatera Utara bergabunglah sebagai akuntan ya di kantor Prasetyo Utomo waktu itu kan affiliate-nya Arthur Andersen. Arthur Andersen sekarang udah jadi Ernst & Young ya, udah bergabung ke Ernst & Young. Jadinya kebetulan PT Sumber Tani Agung ini salah satu kliennya ada waktu kita audit dulu. Jadinya karena menjadi klien kita, waktu itu founder dari company mengajak, yuk kalau bisa bergabung di Sumber Tani Agung. Waktu itu masih Sumber Tani Agung, jadinya untuk lebih gimana mengembangkan PT Sumber Tani Agung ini, Bu Rita. Jadinya saya bergabung waktu itu 1999 lah. Nah, jadinya dari sana kita lakukan pembenahan karena waktu itu company kita ini masih lebih ke family system ya, karena masih dulu company lama ya kan, karena kita di perkebunan ini juga udah lama, artinya grup ini. Jadinya dari sana kita memulai pembenahan dan sejak itu company mulai setelah pembenahan selesai, company mulai tumbuh. Jadinya grup usaha kita mulai melakukan ekspansi waktu itu. Jadinya kita mulai start bertumbuh terus. Jadinya dari waktu itu grup usahanya di awalnya hanya 507 hektar. Waktu saya bergabung udah ada sekitar 1.500-2.000-an hektar. Kita tumbuh terus sampai hari ini gitu, Bu Rita. Oh iya, kebetulan Bapak ada bilang waktu Bapak bergabung 1.500 hingga 2.000. Sekarang kira-kira berapa sih, Pak? Hari ini STA Resources kita, Sumber Tani Agung Resources kita mengelola lebih kurang 41.775 hektar untuk kebun inti dan plasma. Oh, cukup besar. Ya. Oke, sangat-sangat menarik nih. Nah, terus Pak, ini ceritakan dikit nih tentang STA. Lokasinya itu di mana aja? Terus tadi mungkin Bapak udah singgung mengenai luas tanaman sawitnya ya Pak ya. Kemudian biasa kan emiten itu sering banget untuk emiten sawit membanggakan atau show nih tanaman usia berapa nih, ini kira-kira berapa Pak usianya? Sama tadi Pak lokasi luas kan Bapak tadi udah, jadi lokasi dan usia.
Wilayah operasional perkebunan kita itu ada di Sumatera Utara. Udah itu kita berkembang ke Kalimantan Barat, terus ada berkembang lanjutan ke Kalimantan Tengah, dan terakhir di 2018 kita masuk ke Sumatera Selatan. Jadinya sampai hari ini wilayah operasional kita ada di 4 provinsi. Jadinya kita mengelola unit kebun seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Rita, ada 13 unit kebun operasional, 9 pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, terus 1 pabrik satu pabrik pengolahan inti sawit, dan 1 pabrik ekstraksi ampas inti sawit. Jadinya dengan cakupan itulah cakupan wilayah operasional kita gitu, Bu Rita. Kemudian Kerjanya tanaman umur tanaman kita saat ini lebih kurang di posisi kita bilang 12 tahun rata-rata average. Jadinya ini sebenarnya tanaman di posisi usia prima gitu. Artinya 12 tahun itu udah pertumbuhan lah ya. Kalau kita bilang manusia udah mulai tumbuh lah. Jadinya mulai produktif. Jadinya kalau masa-masa puncaknya lah, menjelang puncak, karena kalau kita bicara sawit itu lifetime atau masa produktifnya bisa 25 sampai 30 tahun. Jadinya umumnya kita menganggap 25 tahun, tapi sebenarnya terkadang bisa sampai 30 tahun. Jadinya ini dari pengalaman kami ya, karena kami 1970 dari sawit kita udah mengalami satu siklus gitu. Artinya udah ada penanaman kembali, jadinya kita bisa mengalami tanaman yang biarpun 30 tahun masih produktif gitu. Jadinya kondisi grup usaha saat ini udah di posisi tanaman usia prima. Jadinya 12 tahun kita di tahap ini gitu, Bu Rita. Terus Pak, biasa kan company punya visi dan misi. Kira-kira kalau itu apa sih Pak dan misinya? Kita pasti dari kita sebagai grup usaha perkebunan yang bergerak di bidang sawit berkaitan dengan environment, visi kita pasti ingin menjadi perusahaan yang tumbuh, yang terkemuka dan berkelanjutan. Jadinya dengan misi kita ingin membangun tim yang profesional dan secara berkelanjutan, kita ingin juga meningkatkan kualitas produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja dengan tetap grup usaha kita akan berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan operasional kami. Jadinya kita karena bisnis sawit ini banyak, artinya tersebar di daerah-daerah, sebenarnya itu menjadi juga motor bagi menggerakkan ekonomi di daerah. Kita tahu Indonesia ini tumbuh ekonominya kuat karena dari sektor perkebunan ya Bu Rita ya, karena banyak di daerah menggerakkan ekonomi di daerah. Jadi itu salah satu juga dari misi kita dapat berkontribusi positif ke masyarakat. Oke. Good. Kemudian Pak, kan seperti kita tahu waktu itu Persero juga menjalankan program pemberian saham penghargaan dalam Employee Stock Allocation atau ESA dan program hak opsi untuk pembangunan manajemen dan employee stock option nih, atau EMSOP nih. Nah, Pak bisa jelasin nggak sih ini EMSOP mungkin untuk apa atau skemanya kayak gitu nanti? Sebenarnya EMSOP ini kita masukkan dalam program IPO kita. Kita tahu bahwasanya dari sektor usaha ini artinya selain padat modal juga padat karya. Jadinya kita ingin memberikan kesempatan atau penghargaan kepada karyawan kita di dalam grup usaha untuk lebih selain ESA yang kita alokasikan di IPO ini, kita juga ingin memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan kita dan manajemen tim kita untuk dapat lebih memiliki company ini. Jadinya di MESOP ini kita memberikan kontribusi untuk kepemilikan bagi karyawan. Jadi program-programnya kita udah susun bahwasanya sejak 2 tahun dari kemarin September, jadinya 2023 itu tahap 1 akan diberikan kesempatan. Jadi program MESOP ini kita susun dalam 3 tahapan. Jadi tahapan pertama di September 2023, di 2024 tahapan kedua, dan 2025 tahapan ketiga. Jadi setiap tahapan itu kita alokasikan 30%
pelaksanaan, tahap kedua 30%, dan tahap ketiganya 40%. Jadinya ini tidak mengikat ya, artinya karyawan kita memberikan opsi ke karyawan untuk ikut program atau mereka tidak bersedia. Tapi karena kita punya keyakinan bahwasanya pengembangan grup usaha ini sangat butuh SDM yang kuat dan kita ingin adanya dari grup usaha dengan karyawan saling bisa berkontribusi, terutama dari tim manajemen ini. Jadinya itu salah satu tujuan kita melakukan program MESO. Oh, I see. Ini bagus sih Pak. Jadi punya sense of belonging mungkin kira-kira gitu ya Pak. Jadi karyawan memiliki company ini, jadi mereka bisa grow together with KAA gitu ya Pak. Oke. Kemudian kan tadi udah saya dana hasil IPO. Perseroan akan menggunakan seluruh dananya untuk membangun industri hilir oleh PT Tani dan NVETS atau STOF. Ini pengembangan hilir itu boleh dibilang ya akan mensupport pertumbuhan dari proses ini. Nah, bisa ceritakan nggak Pak tentang rencana ini Pak? Oke, mungkin saya bisa kasih gambaran dulu ya terkait bisnis kita yang berjalan saat ini. Jadinya saat ini kan kita ada di perkebunan kelapa sawitnya dan punya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Jadinya output dari perkebunan itu tandan buah segal dari pabrik pengolahan minyak sawit ini CPO dengan inti sawit. Bagian ini sebenarnya dari rantai bisnis ini masuk dalam bagian upstream gitu, industri hulunya. Oke. Industri hulu. Jadinya kita juga dari grup usaha kita juga ada membangun pabrik pengolahan minyak inti sawit. Jadinya dari inti sawitnya kita proses dari CPO dan kita juga ada pabrik ekstraksi ampas inti sawit yang mengolah lebih lanjut palm kernel expertnya menjadi palm kernel meal. Ini yang produknya ditujukan ke pakan ternak. Biasanya ini ke market internasional ya. Jadinya di sektor ini, di pabrik pengolahan minyak inti sawit ini, kalau dari rantai bisnis ini masuk ke sektor midstream. Jadinya tengahnya lah dari sektor ini. Jadinya kita melihat kita ingin lebih berkembang lagi, artinya lebih terintegrasi bisnis ini. Jadinya kita dari IPO ini kita ingin bergerak ke industri turunannya, ke downstream. Jadinya itulah yang kita gambarkan bahwasanya di industri turunan ini kita ingin masuk ke refinery dan fractionation. Jadinya di dalam bisnis ini market yang kita akan tujukan lebih ke market ekspor. Karena pangsa pasar ekspornya lebih besar di kondisi dalam negeri punya keterbatasan demand-nya. Jadinya dengan kita membangun industri downstream ini kita lengkapi dengan pelabuhan. Jadinya kita punya nanti dermaga pelabuhan sendiri yang mendukung untuk ekspor kapal-kapal internasionalnya bisa masuk. Dan ada juga kita sediakan juga tangki penyimpanan storage tank sehingga mendukung artinya distribusi ekspor yang lebih gampang gitu. Jadinya dengan kita masuk ke industri downstream ini, artinya dari rantai bisnis ini kita udah ada di upstream, udah ada di midstream, kita akan masuk ke downstream. Jadinya lebih terintegrasi grup usaha kita ini. Jadinya pengembangan ke downstreamnya akan lebih luas, tapi tidak terlepas dari pengembangan upstream kita tetap akan kita fokus kan gitu. Oh ya Pak, ternyata ada juga ya Pak. Ini biasanya ekspornya kemana ya Pak? Boleh diulangi Bu Rita, kurang jelas tadi. Iya nih agak hujan di sini. Bapak kan bilang ada ekspor ke luar negeri ya? Itu ekspornya kemana ya Pak? Oh, jadinya kita tahun lalu ada ekspor ya. Kita selama ini masih ekspor CPO karena kita di upstream aja dan midstreamnya kita ekspor PKN. Jadinya kalau PKN kemarin kita ke Korea ya, ke Korea. Jadinya yang di CPO banyak kita ke India, Malaysia, kita juga ke Rotterdam ada, kan gitu. Oke. Kemudian nih Pak, anak usaha STAA, PT Karya Serasi Jaya Abadi atau KSJA kan juga fokus pengembangan energi terbarukan. Renewable energy ini sangat-sangat menarik Pak, karena memang fokusnya semua kan ke arah renewable energy.
Nah, ini untuk membangun pembangkit listrik biogas. Ini sangat menarik ya, Pak. Ini kira-kira bisa ceritain nggak sih, Pak, apa sih akan dikembangkan oleh anak usaha STAN? Sebenarnya kita lihat ya, dari kelapa sawit ini banyak ya, banyak kegunaan multifungsinya ya, bisa digunakan banyak, ada ke food, ke energi. Jadi sebenarnya dari pabrik pengolahan minyak kelapa sawit ini ada menghasilkan limbah cair. Limbah cair artinya sebenarnya hasil processing lah, hasil processing limbah cair. Jadinya kita mengambil, artinya mengcapture gas metan yang ada di limbah cair ini. Jadinya hasil capture dari gas metan ini kita lanjutkan ke sebagai power supply gitu, ke pembangkit listrik biogas. Jadinya kebetulan yang kita bangun pembangkit listrik biogas ini kita tujukan untuk kebutuhan internal kita. Jadinya biogas power plant ini kita gunakan sebagai power untuk pabrik pengolahan inti sawit kita dan pabrik ekstraksi ampas inti sawit kita. Jadinya lebih kita tujukan untuk kebutuhan internal. Oh, bagus. Dan ini juga karena ini power berlebih, ya perumahan-perumahan di dalam operasional kami, pabrik ya kita juga salurkan gitu. Jadinya sebenarnya setiap pabrik pengolahan minyak sawit itu dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut ke power plant biogas. Gitu. Jadinya multifungsinya banyak. Oke. Iya, bagus sih Pak. Nih istilahnya mungkin bisa menghemat kos juga ya Pak dengan penggunaan energi sendiri yang diolah dari limbah tadi ya Pak. Ya, jelas Bu, jelas. Jadinya ada efisiensi lah yang kita ciptakan di dalam operasional bisnis kita gitu, operasional proses production-nya. Terus Pak, kira-kira optimis nggak nih Pak kinerja di keuangan di tahun 2020 lebih baik dari 2021 karena rata-rata harga CPO kan memang udah jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini gimana Pak untuk kasih sedikit insight tentang kinerja keuangan? Mungkin untuk kinerja keuangan saya serahkan ke Pak Edward gitu. Mungkin dia yang lebih banyak memegang Bu Rita. Ya, Pak Edward silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya hari ini yang menjelaskan tadi dengan Bu Rita. Mungkin harga jual CPO sekarang mungkin kisaran di 15 sampai 16 ribu, sedangkan pada tahun 2021 harga rata-rata kira-kira di 12.500. Mungkin kita bisa kasih gambaran. 2021 pada semester pertama harga CPO rata-rata itu di 9.500, sedangkan di semester kedua di sekitar 13.500, dan pada masa itu rata-rata laba perusahaan sawit yang ada di market sekarang yang sudah merilis buku Desember mereka terlihat laba semester 2-nya meningkat signifikan jauh daripada semester 1. Dengan contoh ini, kami juga optimis dapat bisa meningkatkan kinerja keuangan kita dalam tahun 2022. Oke. Berarti akan optimis akan lebih pada sebelumnya ya Pak. Terus kemudian saya mau nanya juga ya. Nah, berapa sih proyeksi kenaikan hasil tanaman di tahun 2022 nanti Pak? Secara historis beberapa tahun ini tanaman hasil inti kita naik sekitar 10% year on year. Jadi untuk tahun 2022 kita juga optimis at least bisa dapat 10%, kalau enggak bisa di atas sedikit. Mungkin ke yield-nya kira-kira 25 ton per hektar. Ini karena usia tumbuhan tanaman kita yang lagi prima, serta kita juga sangat konsisten dalam memupuki tanaman kelapa sawit kami. Oke. Nah, terus Pak, ini yang kan termasuk tadi ada yang sama yang terkait DMO nih di sawit. Kira-kira ada pengaruh nggak Pak ke STAA? Terus sama prospek harga CPO ke depan, menurut Bapak itu perkembangannya masih akan terus tinggi atau akan normalize ke balik ke harga sebelumnya? Mungkin dari saya, Bu. Kalau kita melihat kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk ke DMO
beberapa waktu ini, saya katakan beberapa waktu ini ya Bu Rita, karena tadi sore pemerintah bahwa keluarkan kebijakan baru lagi, kebijakan DMO kan gitu, menjadi kebijakan subsidi. Jadi sebenarnya kebijakan DMO yang berjalan selama ini tidak mempengaruhi artinya posisi kami ya, karena kami saat ini masih di posisi upstream dan midstream. Jadinya sebenarnya selama ini kita biarpun karena kebijakan ini artinya ada terkendala ke ekspornya, kami tetap dari grup usaha kami tetap mendukung kebijakan DMO. Kita melakukan penjualan CPO secara DMO juga. Dalam hari ini saya katakan kita volunteer lah, biarpun kita belum ekspor ya karena kebijakan ekspor itu. Tapi di satu sisi misalnya kemarin kebijakannya 20%, 20% kita melakukan penjualan secara DMO, tapi 80% buyer kita membeli CPO kita di harga internasional. Jadinya sebenarnya branding price ini juga branding price-nya market. Jadinya tidak mempengaruhi ke bisnis kita sebenarnya secara real. Jadinya kalau kita melihat average price CPO yang ada saat ini juga kalau hari ini closing-nya tendernya di sekitar 15 ribuan. Jadinya kemarin-kemarin sampai capai 17.000 sampai 18.000, pernah satu hari tender sampai 18.000. Jadinya average price market kita bilang di Q1 ini masih sangat bagus ya, compare ke semester 2 tahun lalu. Karena semester 2 tahun lalu sebagaimana disampaikan Pak Ewot tadi hanya lebih kurang di harga 13.000. Dan ya di tahun ini udah sekitar udah masuk ke 15.000 average price-nya. Jadinya kalau kita bilang kebijakan DMO ya nggak ada pengaruh sama sekali terhadap operasional kita, karena kita tahu permintaan masih tetap tinggi. Nah, dengan kebijakan pemerintah yang hari ini berubah lagi, artinya DMO itu nggak berjalan lagi, dilakukan kebijakan subsidi ke market kan gitu, hanya untuk minyak goreng curah. Oh, oke. Jadi pokoknya nggak ada. Dan terus Pak, prospek CPO ke depan masih akan tetap tinggi nggak menurut Bapak dengan adanya supply shock kayak gini? Kalau saya mungkin kasih gambaran ya, kita lihat situasi yang ada saat ini ya. Kita tahu bisnis kelapa sawit ini terutama produk CPO ini lebih arah ke feedstock ya untuk kebutuhan pangan ya. Jadinya kebutuhan pangan pertama. Kedua, CPO ini juga masuk ke bisa dialokasikan ke kebutuhan energi. Kita tahu pernah kebijakan pemerintah yang di-30 untuk biodiesel. Terus kita juga tahu bahwa boleh dibilang hampir 10 tahun terakhir ini pertambahan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak ada pertambahan yang signifikan karena kebijakan moratorium pemerintah selama ini. Jadinya tidak ada pertambahan luas kebun. Dan kita juga tahu kebun-kebun masyarakat yang ada saat ini memasuki usia, kita bilang usia tua lah, siap masuk ke di planting. Itulah pemerintah mengeluarkan program peremajaan sawit masyarakat rakyat kan gitu. Nah, dan di samping itu kita juga tahu bahwasanya pertambahan penduduk, karena ini pangan ya, lebih ke food ya CPO, pertambahan penduduk dunia itu tetap tumbuh kan gitu. Jadinya dengan kondisi antara supply yang tidak tumbuh signifikan, demand yang tumbuh signifikan secara internasional, kita tahu antara supply yang tidak sebesar demand pasti akan terjadi kenaikan harga. Jadinya kita dari posisi kita tetap yakin sih sebenarnya ini secara khususnya di semester 1 tahun ini harga CPO pasti masih akan tetap tinggi karena terjadi kekurangan supply ya di market ya. Apalagi kita tahu bahwasanya sunflower karena perang Ukraina Rusia ini short juga di internasional kan gitu. Jadinya banyak yang beralih ke kebutuhan produk dari CPO. Oke. Ini ya benar sih memang. Kemudian kayak soft commodity lain juga kayak soybean juga ada gagal panen ya. Gagal. Benar. Ya. Jadi itu juga mempengaruhi pergerakan harga CPO juga ya Pak, karena orang akan beralih kan Pak. Ya, karena cost sebenarnya dari minyak sawit cost paling murah production cost-nya itu kan ada di CPO ya. Di minyak sawit cost production yang paling murah. Nah,
Dan itu juga artinya tanaman yang lebih mudah dirawat, cost-nya lebih rendah, otomatis dengan sendirinya cukup bersaing ya dengan minyak vegetable lainnya kan gitu, minyak dunia lainnya. Oke. Pak, ini biasanya investor itu paling suka menanyakan mengenai kebijakan dividen, Pak. Kira-kira nanti rencana dividen gimana, Pak? Mungkin saya bisa menjawab ini. Manajemen berencana dan optimis untuk bisa membagi dividen jumlah sebanyak-banyaknya kira-kira 30% dari laba bersih 2022 tahun 2022. Tentu ini juga akan tergantung pada kesehatan keuangan dan juga perkembangan operasional perusahaan. Dan untuk kedepannya jika harga CPO masih di harga sekarang dan juga jika industri hilir yang kita gunakan untuk dana IPO ini terintegrasi secara optimal, bisa saja kita naikkan dividen lebih dari 30%. Oke. Ya, bagus sih. Tapi nanti ya Pak, tunggu 2022 laba bersih mungkin berarti tahun depan ya Pak untuk pembagian, karena memang baru listing. Kemudian oke Pak, ini kita ada beberapa pertanyaan. Produksi tumbuh 10% year on year itu jadi berapa ton, Pak? Mungkin pada posisi sekarang kita di 23 ton per hektar. Oh, sekarang 23 ton per hektar. Untuk 2021 ya. Kayaknya tahun ini diprediksi bisa sekitar di 25-an lah, 25 ton average ya dengan umur tanaman kita yang 12 tahun. Oke. Jadi average kira-kira 25.000 ton per hektar untuk tahun 2022 ini ya, Pak? 25 ton ya. 800 ton ya. Nah, ini ada yang nanya nih, Pak. Bisa share gak sih laporan 2021 full year-nya, Pak? Mungkin bocoran. Mungkin saya bisa sampaikan laporan full year 2021 mungkin kita akan submit mungkin di awal bulan ya, di bulan ini dalam waktu dekat inilah. Jadinya sebenarnya laporan yang dipakai di OJK kan masih menggunakan laporan semester 1, laporan Juni 2021. Jadinya karena kita IPO kita memanfaatkan relaksasi ya, program relaksasi OJK. Jadinya sebenarnya kita bilang company yang lain, peers yang lain sebenarnya udah mempublikasi laporan Desember mereka. Jadinya posisi kami hanya masih ya, data yang ada saat ini masih posisi yang dipublikasi itu masih Juni. Jadinya sebenarnya seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya semester 1 dengan semester 2, di semester 2 sebenarnya terjadi peningkatan turnover ataupun laba bersih yang cukup signifikan sih sebenarnya, rata-rata kita lihat di market kan gitu ya laporan. Jadinya tinggal mungkin kalau laporan kita yang Desember tunggu tanggal mainnya Bu. Jadinya dalam waktu dekat akan dipublikasikan gitu dan mungkin akan memuaskan investor kita kan gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman kira harusnya laporan keuangan seperti pada umumnya perusahaan CPO yang kemarin publish itu rata-rata kan lumayan bagus ya, karena ada peningkatan produksi sama peningkatan harga. Jadinya artinya first half compare to second half di 2021 itu terjadi peningkatan hampir 40%. Rata-rata yang kita lihat. Oke, sangat menarik nih. Ini berapa akan di tahun target dan IPO ini kan dampak kebijakan kita udah bahas dan oke. Nih kalau teman-teman kalau company baru listing itu pasti harganya masih volatile, jadi jangan bingung. Jadi pergerakan ke atas dan ke bawah, apalagi memang market lagi nggak enak nih berapa hari ini karena memang beberapa saham komoditas terkoreksi. Jadi ya aku rasa memang biasa, wajar lah kalau company akan ada naik ada turun. Ini perbedaan, oh ya lagi cari. Mudah-mudahan masih mengikuti.
ke depan. Oh, ini ada pertanyaan Pak yang sangat-sangat menarik mengenai tenaga biogas tadi ya Pak. Kan tadi untuk konsumsi sendiri, konsumsi pabrik sendiri. Nah, ada rencana nggak ke depannya untuk dijual Pak? Sebenarnya kita ada beberapa ada rencana untuk beberapa pabrik kita ya, pabrik pengolahan minyak goreng kita. Kita memang ada menjajaki ke PLN, ke pemerintah daerah setempat karena wilayah operasional kita ada beberapa yang jauh dari jangkauan dari di daerah sehingga masih memungkinkan kita untuk mencapai kebutuhan beberapa daerah yang defisit. Jadinya sebenarnya ini masuk dalam program perencanaan kita. Tapi karena ini sifatnya artinya extra power, artinya bukan IPP, karena proyek biogas ini untuk kalau diambil hanya sekedar gas capture metan dari pabrik pengolahan minyak sawit kita itu, kita nggak bisa ke IPP. Jadinya kita lebih ke extra power. Jadinya ada sih dalam perencanaan kita untuk berbicara, bernegosiasi ke PLN dan pemerintah daerah, didukung pemerintah daerah. Karena ada beberapa daerah yang memang supply listriknya masih bermasalah, terutama wilayah-wilayah yang jauh ya. Dan kebetulan kita ada beroperasional di wilayah itu. Oh, oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman kita, EV per hektarnya berapa ya Pak STAA? Sebenarnya kalau kita lihat dari kinerja operasional kami, kondisi saat ini sebenarnya kalau kita lihat karena production yang kita tinggi, PI kita masih boleh dibilang cukup rendah. EV kita memang agak tinggi sedikit. Kenapa? Karena kinerja company kita yang sangat bagus gitu. Jadinya dari production kita yang sangat tinggi dan kita bilang PAGNI ya. Jadinya EV per hektar saat ini masih di atas sedikit kisaran rata-rata company lain. Oh, oke. Jadi di atas rata-rata company ya Pak. Terus mengenai tadi kan Bapak udah ekspansi ke 4 provinsi ya Pak. Kira-kira ke depannya akan ekspansi lagi nggak ke beberapa provinsi atau pengembangan lainnya Pak untuk ke depannya? Sebagaimana dalam bisnis plan pengembangan kami, selain tumbuh, kita mau integrasi bisnis ini ke downstream. Di upstreamnya kita tetap tumbuh. Kita sudah menyampaikan dalam perencanaan bisnis kami, di dalam prospektus kami juga kita sampaikan, bahwasanya company, grup usaha akan melakukan penambahan kebun lebih kurang 10.000 hektar lagi. Jadinya sehingga average per hektar kita akan naik. Jadinya dan itu juga kita mengharapkan mampu mendukung ke dalam pengembangan industri downstream kita. Jadinya dalam grup usaha kami lebih memfokuskan peningkatan intensifikasi dalam hari ini yield dari production kita. Jadinya kita nggak gitu fokus ke pengembangan ekstensifikasi. Jadinya tapi seiring kita melihat grup harus berkembang, posisi upstreamnya kita akan melakukan penambahan kebun sih. Dan mungkin beberapa masih beberapa udah dalam dalam bisnis plan kita lah. Dalam plan kita akan melakukan beberapa akuisisi lagi. Oh ya Pak, mengenai dana IPO yang akan digunakan untuk pengembangan downstream ya Pak, kan itu kan sekitar 22 bulan, berarti sekarang udah berjalan belum sih Pak? Udah. Sebenarnya lokasi lahan udah kita persiapkan ya dari tahun lalu, dan itu 100% menggunakan safe financing kita. Lahan 40-an hektar itu, jadinya kita waktu itu kita akuisisi lahan itu lebih kurang 40 sampai 250 miliar. Jadinya itu 100% menggunakan safe financing. Jadinya dari dana hasil IPO ini yang akan digunakan buat 100% untuk construction refinery-nya, pabriknya, fractionation-nya, pembangunan dermaga, dan fasilitas tangki penyimpanan. Jadi kalau saat ini sebenarnya construction kita targetkan akan mulai kegiatan di bulan Juni ya, Juni-Juli nanti.
Dan saat ini sebenarnya tim internal bersama konsultan kita lagi memfinalisasi dan program finalisasi desain dan mulai udah melakukan tender pembangunan pabrik gitu. Nah, sambil seiring perizinan yang kita lengkapi. Jadi kita targetkan di Juni ini kegiatan lapangan pembangunannya udah bisa dimulai sih. Tapi persiapan di lapangan udah kita jalan. Oke, berarti udah ada persiapan, tinggal mulai untuk pembangunannya aja ya Pak ya. Terus ini kan company kalau boleh kita bilang kan udah berdiri cukup lama ya, dari tahun 1970. Ini berjalan sedemikian lama, kan udah sedemikian matang ya dan berpengalaman nih Pak. Nah itu gimana bisa sampai sekarang ini istilahnya dia jadi pertama dia awalnya dia nanam dulu ya, baru pengembangan berikutnya ya Pak ya. Ya sebenarnya benar. Jadinya sebenarnya pengembang kita di 1970 ini masuk ke bisnis sawit, boleh dikatakan termasuk salah satu swasta pertama di Indonesia. Kalau 1970 dan nanam sawit ya. Jadinya swasta-swasta grup yang lain setelah ada yang masuk di 80-an. Jadinya cuma karena kita kemarin dulu 1970 masuk itu masih nggak gitu fokus ke pengembangan ya dari founder kita ya, dari founder company kita nggak gitu fokus pengembangan. Jadinya kalau kita mulai berkembang, mulai fokus untuk pengembangan kita ya sejak setelah 1999 lah, di tahun 2022 kita mulai pengembangan kita. Gitu. Jadinya dulu gimana? Silakan Bu Lita. Enggak, ini ada pertanyaan lagi nih. Dengan adanya pembangkit biogas ini, efisiensi energi itu kira-kira berapa dan cost yang bisa dikurangin itu berapa dalam setahun? Sebenarnya kita tujukan biogas power plant ini lebih ditujukan untuk kebutuhan pabrik pengolahan inti sawit kita. Jadinya pabrik pengolahan inti sawit sebenarnya itu membutuhkan listrik yang cukup besar ya. Jadinya kebetulan power plant yang kita bangun ini bisa mencapai lebih kurang hampir 2 mega ya. Jadinya itu cukup untuk mengurangi kebutuhan power plant, kebutuhan power kita gitu di dalam bisnis kita gitu. Jadinya otomatis sebagian dari energi itu udah kita lakukan saving. Oh oke. Kemudian ini ada pertanyaan juga ya. Sekarang rata-rata TM-nya berapa? Tahu nggak Pak? Gimana? Kelapa kebun sawit yang sekarang itu rata-rata TM-nya berapa ya Pak? Oh betul, itu seperti yang tadi saya bilang, rata-rata TM kita usia tanaman ya, mungkin yang disampaikan itu kan ya, rata-rata usia tanaman kita 12 tahun. Kalau yang sekarang? Nah, yang saat ini berjalan ya. Kalau maksud aku yang perusahaan lain kira-kira Bapak tahu nggak? Kalau Bapak tuh berarti kan usianya 12 tahun. Emiten kira-kira tahu nggak? Rata-rata juga beberapa di 12 tahun, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 13. Tapi beberapa emiten lama itu ada yang di 16 dan 18 tahun sih usia tanamannya. Artinya posisi kita sebenarnya posisi sangat prime sih usia tanaman kita. Artinya masa produktifnya ini masih sangat lama. Kalau kita katakan masa produktif itu bisa mencapai, kita katakan normalnya orang menganggap 25 tahun. Tapi dari pengalaman kami, dari operasional, dari kita gimana melakukan perawatan, masa produktif yang pernah kita alami itu bisa sampai 30 tahun. Jadinya kalau kita bilang saat ini 12 tahun, kita masih punya 18 tahun masa produktif tanaman kita. Dan itu cukup lama sih. Benar-benar. Nah Pak, kemudian nih ada pertanyaan yang sebenarnya sangat-sangat menarik nih Pak. Dibanding emiten sawit lainnya, apa sih kelebihan STA umur tanaman itu hulu ke hilir atau apa nih Pak? Ini menarik sih Pak. Sebenarnya kalau kita lakukan komparasi ya, kita salah satu emiten yang memiliki yield production yang paling tinggi gitu. Dibandingkan emiten yang lainnya dari sisi tanaman, dari sisi usia yang kita bilang comparable.
yang bisa dibandingkan ya. Karena kita tahun lalu kita bisa mendapat sekitar 23, sekian ton per hektar. Ya, kalau data di market yang kita tahu beredar yang tahun 2020, kita ini kalau kita ngambil listing company plantation yang ada dari data marketnya ya kita bisa menempati di posisi kedua gitu. Jadinya dibandingkan yang lain. Nah, jadinya rata-rata market itu masih 15 ton, 15, sekian ton gitu. Kita ambil ya. Nah, jadinya kita ada di 2020 di 21,5 ya. Oh, 21,5. Wow. Nah, 2020 ya itu ya. Jadinya tahun lalu 2021 kita udah dapat di posisi 23,2 ya. Nah, 23,2 ton per hektar. Oh, oke. Menarik sih Pak, nih hebat banget nih. Kemudian ini juga ada pertanyaan, ini rencana pembangunan biogas kita udah. Oh ya, apakah masih ada lahan kosong belum dikembangkan atau belum ditanam ya Pak? Kita karena posisi kita melihat perkembangan ESG dan yang lain. Dari grup usaha kita boleh dikatakan lembeng tidak ada lagi. Karena ada kebijakan kita juga nggak melakukan pembukaan lahan baru, terutama karena kebijakan NDPR. Jadinya kita nggak melakukan pertambahan dengan melakukan pembukaan lahan baru lagi. Yang ada kita lakukan replanting tanaman yang ada, perbaikan tanaman yang kurang produktif, dan kebijakan kita juga mendukung kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan kebun kemitraan. Jadinya seperti yang tadi saya sampaikan, kita ingin melakukan pertambahan luas, jadinya kita lebih ditujukan kepada akuisisi perkebunan yang lain kan gitu, bukan pembukaan lahan baru. Oke, menarik. Berarti akuisisi untuk lahan yang udah jadi gitu ya Pak? Ya, kita lebih tujukan akuisisi lahan perkebunan yang udah ada, artinya yang masih perlu perbaikan. Kalau kita tahu di bisnis ini kebun yang sangat bagus gak akan ada orang yang mau lepaskan gitu, karena margin profit yang lebih. Tapi kita juga tahu di bisnis ini banyak juga yang terjun di bisnis ini, artinya tidak berhasil gitu. Karena bisnis ini kita bilang nggak gitu mudah ya. Karena banyak kompleksitasnya sangat tinggi. Karena kami punya rekam jejak yang lama, tim manajemen yang yang sangat profesional, karena kita dari 1970 kita udah tahu seluk-beluk di perkebunan ini. Jadinya itu yang memberikan kita keyakinan. Jadinya kita berani, jadinya dari historis pertumbuhan kita juga banyak melakukan akuisisi perkebunan yang ada. Jadinya kita akuisisi, kita perbaiki, kita tingkatkan produksinya lebih bagus lagi. Iya sih, saya sih sangat suka Pak, manajemen yang dipimpin oleh ex-auditor. Berarti kan orang yang sangat profesional dalam melihat satu company nih. Berarti benar-benar sangat bagus ya, aku sih suka sih. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan. STAA punya laboratorium pengembangan bibit kelapa sawit nggak seperti LSIP? Kita belum masuk ke pengembangan kecambah ya. Bibit. Kita tahu bahwasanya sebenarnya ketersediaan bibit di Indonesia udah sangat banyak gitu. Jadinya dan itu marketnya nggak gitu besar lagi ya. Karena nggak ada pertambahan luas kebun. Yang ada hanya perbaikan, replanting, penanaman ulang, itu yang banyak terjadi. Jadinya saat ini sebenarnya produksi kecambah dalam hal ini udah sangat mencukupi buat dalam negeri. Jadinya kita nggak melihat potensi pertumbuhan kita melalui pengembangan laboratorium bibit dan gitu. Oke. Kemudian dengan harga CPO sedang tinggi, berapa harga produksi per liter untuk minyak goreng? Kedengar suara saya. Dengan harga CPO tinggi, berapa harga produksi per liter untuk harga minyak goreng? Sebenarnya gini Bu Rita, jadinya kenapa saya bilang di bisnis ini sangat kompleks ya.
Kita mau melihat industri ini dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau kita berbicara ini per sektor, artinya ada upstreamnya, midstreamnya, downstreamnya. Kalau kita hanya berbicara produksi minyak goreng, jadinya berarti mereka bahan baku itu CPO. Jadinya CPO di market sekarang udah 15.000 per kilo. Otomatis harga production clear-nya minyak goreng akan di atas 15.000. Nah, inilah yang kemarin kenapa terjadi kebijakan DMO untuk menekan ke harga kembali di bawah 15.000. Jadinya tapi bagi bisnis yang memiliki integrasi, kita katakan kita punya kebunnya, kita punya prosesinya, artinya bahan baku dari kebun sendiri, ini cost pasti akan di bawah kan gitu. Nah, jadinya kita tahu cost production di kebun itu lebih kurang, kita katakan sekitar 800 sih sebenarnya, 800 sampai ke 1.000 aja. Sedangkan harga jual tandan buah segar di market saat ini udah di atas 3.500 ya. Jadinya udah sini ya kan. Nah, tapi memang karena ada kenaikan untuk tahun ini, ada kenaikan cost pupuk ya. Karena harga pupuk boleh dikatakan naik sampai 100%. Jadinya ini sebenarnya juga akan sangat mempengaruhi supply ke depan. Karena dengan kenaikan harga cost pupuk, nggak semua kita bilang masyarakat petani itu akan melakukan pemupukan. Jadinya kalau melakukan pemupukan, pasti production tahun depan nggak akan naik kan gitu. Nah, jadinya otomatis pertambahan produksi nggak akan tumbuh. Nah, tapi karena kita ini company dan kita kelola strategi, kita tahu tidak dipupuk pasti produksi nggak akan naik. Jadinya mau kita akan melakukan di grup usaha ya efisiensi pemupukan kita yang kita lakukan saat ini. Jadinya pemupukan tetap lakukan 100% dan tepat waktu, tinggal gimana kita melakukan pelaksanaan pemupukan yang lebih efisien di lapangan. Jadinya kalau kita bilang bisnis yang terintegrasi, nah itulah yang akan memiliki, artinya marginnya akan ada di sana. Karena margin terbesar di rantai pasok bisnis ini ada di upstreamnya. Oh, I see. Di upstreamnya. Seperti yang tadi sampaikan, di perkebunan itu sendiri harga pokok tandan buah segar production cost-nya itu 800 ke 1.000, tapi harga jualnya bisa di 3.500, 3.600. Jadinya margin besarnya ada di sana. Tapi makin keturunan, makin ke downstream, percentage margin itu makin tipis. Tapi di sana akan bermain dengan volume yang lebih besar. Nah, ini yang kita baru. Jadinya percentage margin tinggi itu ada di hulu. Oh, ada di hulu ya. Terus Pak, ini ada pertanyaan tentang pupuk. Pakai pupuk tunggal atau pupuk majemuk? Kita ada kebijakan, jadinya memang beberapa seperti tanaman belum menghasilkan, kita ada menerapkan kebijakan pupuk majemuk. Jadinya setelah menghasilkan tanaman, menghasilkan produksi, kita banyak menerapkan pupuk tunggal. Oke. Nah, kemudian nih Pak, ada yang pertanyaan cukup serius ya, karena dia nanya nih, bisa dirinciin nggak usia tanaman dalam 3 kategori tanaman belum mature itu berapa hektar kira-kira? Dan udah mature berapa hektar? Tua itu yang di atas 20 tahun itu berapa hektar, Pak? Kira-kira data ini coba saya ada lihat ya. Biasa Pak, ini smart retail memang agak kritis, jadi detail. Bagus sih, ada investor yang cukup kritis gitu. Jadinya kalau kita lihat profil usia tanaman kita, di posisi ini tanaman muda ya, tanaman muda ini kategori kita itu lebih kurang 24%. Di posisi prima kita ada 64%. Dan di posisi matang ya, matang artinya apalah, mature itu 10% dan immature kita saat ini hanya 3% sih persentasenya. Jadinya kita 64% itu di usia prima. Ini sangat menarik
memang sebagian besar tanamannya masih di usia ya Pak, dan udah di planting ya. Gimana Bu Rita? Replanting untuk tanaman baru itu dari Dimulai dari apa? Bisa ulangi Bu? Terputus tadi suaranya. replanting tanaman barunya itu dimulainya kapan, Mbak? Oh, karena saya lihat kebetulan karena memang saya sampaikan tadi kita di sini 1970, sebagian tanaman kita yang lama sebelum artinya kita melakukan ekspansi lebih luas lagi itu udah dilakukan di planting. Jadinya udah ada penanaman tanaman baru kembali. Jadinya tanaman baru yang kita replanting ini juga rata-rata udah kembali ke usia produksi. Jadinya itu banyak masuk di kategori muda lah, tanaman muda. Jadinya dalam waktu dekat belum ada, masih ada tanaman yang mau replanting ya. Mungkin tahun depan ada sedikit, tapi nggak banyak. Jadinya mayoritas kita kan sebenarnya udah produktif, tanaman kita katakan yang matang lah, posisi saat ini hanya ada sekitar 10% sih. Jadinya dari 10% itu juga nggak akan 100% masuk posisi masa replanting. Ya, kalau kita bilang 10%, ya agak sampai 10% ya sekitar maksimum di 4.000-an hektar, nggak sampai 4.000. Nah, dari 4.000 hektar itu nggak 100% masuk posisi usia replanting. Oke, ini penting banget sawit itu untuk adanya replanting. Jadi ini SCAI udah sangat prepare nih, karena mungkin pengalamannya udah lama ya Pak, dari 1970. Jadi ini bukan hal yang baru, jadi hal yang kemudian Pak, ini ada pertanyaan nih mengenai MSOP yang diberikan di IPO. Apa ada lock up period 4 bulan seperti saham milik pendiri? MSOP-nya ada. Oh, ESA ya, mungkin yang dimaksud ESA ya, karena ESOP kan nanti di bawah dilakukan. Jadinya kalau saham ESA ini kita ada lock up juga. Kita lock up. Kita ada lock up 3 tahun ya untuk karyawan kita. Jadinya untuk tumbuh bersama lah. Benar sih. Nah, kemudian ada mungkin ini pertanyaan, apakah ada rencana capex pabrik refinery biodiesel atau ada rencana biodiesel? Oke, jadinya sebenarnya dari IPO Prosi ini kita tujukan ke pengembangan downstream. Jadinya seperti tadi yang saya sampaikan, refinery dan fractionation. Selesai project refinery, fractionation dan dermaga ini, kita akan lanjutkan ke pengembangan seperti biodiesel, oil chemical. Jadinya dari lahan yang kita udah siap ke 40 hektar itu, sebenarnya master plan-nya udah kita siapkan. Jadinya 40 hektar ini tidak semua digunakan hanya untuk refinery ya. Jadinya di sana ada master plan untuk biodiesel, master plan untuk KCP, sulfur extraction kita juga, dan master plan ke oil chemical juga ada di sana sih. Jadinya ini yang kita siapkan lebih kurang 40 hektar itu. Jadi udah cukup prepare nih Pak. Untuk new brand setelah hilir, kira-kira launchingnya dan targetnya kapan? New brand, setelah hilir ini kan kita targetkan Oktober 2000 di Q4 lah, Q4 2023 industri downstream kita ini bisa mulai commissioning ya, mulai production ya. Oke, Q4 ya. Untuk teman-teman yang baru join, kalau misalnya untuk tanya penggunaan dana IPO tadi udah saya bacakan, jadi bisa ditonton ulang di IGTV ini. Nanti boleh di-share juga ke teman-teman yang lain jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang emiten SCAI ini. Jadi penggunaan IPO rata-rata atau semuanya adalah untuk penggunaan pembangunan industri hilir di Dumai, Riau. Jadi beberapa capex udah dipersiapkan, pembangunan refinery, pembangunan fasilitas, dan pembangunan tangki dan kapasitas 35. Ini terakhir ya Pak untuk mungkin bisa kasih statement teman-teman yang udah join di sini dan mendengarkan. Kita cukup antusias nih Pak.
Terima kasih Bu Rita. Jadinya kita dari STAA, karena kita melihat di IPO yang kita lakukan saat ini banyak mendapat dukungan dari investor ya di Indonesia, dan di mana dibuktikan dari oversubscribe yang sangat tinggi. Jadinya kita optimis juga bahwasanya grup usaha kami akan tumbuh lagi lebih signifikan dengan kita melakukan integrasi di dalam bisnis usaha kami ini dari hulu sampai ke hilir. Dan kita dengan pengalaman kami yang udah puluhan tahun dan rekam jejak kami yang udah terbukti, kita juga yakin bahwasanya pertambahan produksi, efisiensi dapat kami terapkan di dalam bisnis operasional kami ini. Jadinya kita juga yakin bahwasanya tahun ini company juga akan mencatat, artinya mencatat kinerja yang akan lebih bagus lagi dibandingkan tahun lalu. Dan kita juga mengharapkan dukungan dari investor-investor yang ada, punya keyakinan bahwasanya grup usaha ini tetap akan tumbuh dengan terbukti dari pengalaman yang udah kami jalani selama ini. Mungkin gitu. Oh, menarik ya Pak. Untuk yang udah hadir, terima kasih. Sebelum kita membeli saham, ada baiknya kita ketahui dulu nih kinerjanya atau isinya itu kayak apa. Jadi bisa memberikan insight atau memberikan gambaran mengenai company yang baru listing seperti STAA. Ternyata ini sangat menarik karena biasa yang aku lihat dari emiten itu, aku suka kalau emiten yang udah mereka bukan perusahaan yang baru, mereka udah pengalaman jam terbang udah lama, listing udah lama, dan dihandle oleh profesional yang bener terbukti ya. Istilahnya bapak-bapak ini bukan dari orang, istilah dari orang nih, bener-bener auditor. Ini sangat hebat nih Pak, jadi keren banget ya, keren. Mungkin gitu dulu ya Pak, yang udah berhadir, ketahui what you know what you buy untuk saham-saham. Jadi bisa ditonton ulang, kalau misalnya yang ketinggalan bisa join lagi, dengerin tentang awal-awal kita menanyakan tentang STA itu seperti apa. Kita juga ada menceritakan dana untuk IPO, dan semoga yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dari ini. Mungkin gitu dulu ya Pak, sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti saya mohon update ya lagi Pak, ini sangat-sangat menarik karena buat saya emiten baru banyak sekali, tapi ini salah satu menurut pribadi saya ini company yang sangat menjanjikan untuk diinvestasikan jangka panjang gitu. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih semuanya.